Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Ahmad Ita Saputra dari Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Fisika kelas Meteorologi 4A akan menjelaskan tentang Tropical Meteorology. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang meteorologi tropis untuk memenuhi UTS atau ujian tengah semester mata kuliah meteorologi tropis yang terdiri dari 5 poin soal. Yang pertama yaitu jelaskan kondisi ENSO dan IOD berdasarkan sumber berikut dan dampaknya di wilayah Indonesia. Soal kedua, jelaskan tentang equatorial waves, dan yang ketiga, jelaskan tentang global wind circulation. Yang keempat, jelaskan tentang El Nino, La Nina, ENSO, MGO, IOD, monsoon, index monsoon, monsoon break, Borneo vortex, cold surge, dan cross equatorial northerly south atau chance. Kemudian yang kelima sekaligus terakhir yaitu jelaskan prediksi MGO di wilayah Indonesia menurut BOM Australia. Baik, kita akan masuk poin yang pertama yaitu kondisi ENSO dan IOD berdasarkan BOM atau Bureau of Meteorology. El Nino Southern Oscillation atau ENSO. Kondisi saat El Nino atau ENSO saat ini adalah netral. Ada beberapa tanda awal bahwa La Nina mungkin terbentuk di Samudra Pasifik pada akhir tahun 2024. Akibatnya, pandangan ENSO Bureau telah bergeser ke La Nina Watch. Ketika kriteria La Nina Watch telah terpenuhi di masa lalu, peristiwa La Nina kemudian berkembang sekitar 50% dari waktu. Ada sekitar peluang yang sama dari kondisi ENSO netral dalam periode prospek yang sama. Suhu permukaan laut atau SST di Pasifik Tengah terus mendingin sejak Desember 2023. Pemodelan Biro menunjukkan bahwa ENSO kemungkinan akan tetap netral hingga setidaknya Juli 2024. Penting untuk ditekankan bahwa tanda-tanda awal La Nina paling relevan dengan iklim Pasifik tropis dan bahwa perkiraan jangka panjang untuk curah hujan dan suhu Indonesia memberikan panduan yang lebih baik untuk iklim lokal. Nah, berikut adalah La Nina Watch dan ENSO Watch yang dapat digambarkan dalam beberapa ilustrasi berikut. Dan yang ilustrasi yang paling kanan adalah sirkulasi dari ENSO secara ilustrasinya. Selanjutnya yaitu Indian Ocean Dipole atau IOD. Kondisi IOD saat ini netral. Nilai terbaru dari indeks IOD yaitu plus 0,22 derajat Celcius adalah nilai mingguan kedua berturut-turut dalam ambang batas yang netral secara historis. Ini mengikuti 7 minggu indeks berada di atas ambang IOD positif, yaitu positif 0,40 derajat Celcius. Biasanya, peristiwa IOD positif dianggap sedang berlangsung setelah indeks IOD dipertahankan di atas positif 0,4 derajat Celcius sekitar selama 8 minggu. Indikator atmosfer pada bulan Maret dan April juga menunjukkan bahwa peristiwa IOD positif mungkin telah berkembang. Namun, SST terbaru dan pengamatan atmosfer menunjukkan setiap perkembangan potensial mungkin telah terhenti. Nah, ini adalah seperti ENSO Watch tadi, ini adalah IOD Watch. Kemudian IOD juga diilustrasikan menjadi time series dan grafik yang terdapat dalam gambar dua ilustrasi di kanan. Selanjutnya yaitu pembahasan kedua, equatorial wave. Gelombang khatulistiwa atau equatorial wave adalah pola gerakan gelombang yang terjadi di wilayah khatulistiwa bumi. Gelombang ini terbentuk karena gangguan dalam medan angin atau suhu di sepanjang khatulistiwa dan mereka dapat mempengaruhi iklim regional dan global. Terdapat beberapa jenis gelombang khatulistiwa yaitu Rossby wave, Kelvin wave, dan mixed Rossby gravity waves. Faktor pemicu gelombang khatulistiwa yaitu equatorial wave dapat dipicu oleh berbagai mekanisme termasuk pemanasan laten. Pemanasan laten adalah seperti yang disebutkan dalam teks konveksi tropis terorganisir atau seperti badai petir, menyebabkan pemanasan laten di atmosfer. Pemanasan ini menghasilkan anomali suhu yang pada gilirannya mendorong gelombang khatulistiwa. Kemudian ada interaksi laut atmosfer. Gelombang Kelvin oceanic dapat dipicu oleh perubahan suhu permukaan laut atau SST akibat coupling laut atmosfer. Kemudian topografi, hubungan bawah laut, dan gunung bawah laut juga mempengaruhi penyebaran gelombang khatulistiwa.
Peran dalam iklim dan cuaca dari equatorial wave yaitu equatorial wave berkontribusi pada osilasi Madden-Julian atau MJO, pola cuaca tropis berskala besar yang ditandai oleh gangguan yang bergerak ke timur. Mereka mempengaruhi pola curah hujan, angin pasat, dan arus laut di wilayah khatulistiwa. Gelombang Kelvin misalnya dapat memicu peristiwa El Nino dengan mengubah SST di Samudra Pasifik. Equatorial yang pertama yaitu Kelvin wave. Gelombang Kelvin atau Kelvin wave adalah pusat tekanan rendah dan tinggi yang bergantian sepanjang khatulistiwa yang bergerak dari barat ke timur. Gelombang ini yang didorong oleh perbedaan suhu di sepanjang khatulistiwa. Mereka memiliki pola gerakan yang dominan secara longitudinal sepanjang garis bujur. Seperti gelombang tropis atmosfer lainnya, zona bergantian mendung dan cuaca cerah dapat terlihat pada citra satelit yang terkait dengan gelombang Kelvin yang aktif. Gelombang Kelvin dapat mempengaruhi distribusi suhu permukaan laut, pola angin, dan iklim regional. Gelombang Kelvin dianggap penting untuk permulaan fenomena El Nino Southern Oscillation atau ENSO. Gelombang tersebut bergerak ke arah yang sama dengan MJO, yaitu dari barat ke timur, tetapi biasanya bergerak 2 hingga 3 kali lebih cepat. Nah, ini adalah ilustrasi dari pergerakan Kelvin wave. Dengan dataran rendah berada di sebelah barat dataran tinggi. Penjelasannya ada 2 poin ini. Terdapat perbedaan massa di antara keduanya. Di sebelah timur dataran rendah yang menyebabkan penurunan tekanan di ekuator. Artinya, tekanan turun ke arah barat titik tinggi atau titik timur terendah, sehingga gelombang bergerak ke arah timur. Dengan dataran tinggi di sebelah barat dataran rendah, terjadi konvergensi massa di antara keduanya. Di sebelah timur dataran tinggi yang menyebabkan peningkatan tekanan di ekuator. Artinya, tekanan naik ke arah timur titik tinggi atau barat titik rendah, sehingga gelombang bergerak ke arah timur. Equatorial wave yang kedua yaitu gelombang Rossby atau Rossby wave, yaitu gelombang atmosfer yang memiliki pola gerakan meridional atau sepanjang garis lintang dan berhubungan dengan perbedaan suhu di lintang yang berbeda. Pada citra satelit, gelombang Rossby sering dapat diidentifikasi karena kehadiran sistem awan pada lintang yang serupa di kedua sisi khatulistiwa. Sistem awan ini bersama dengan tekanan rendah di luar khatulistiwa dapat menjadi pendahulu siklon tropis di kedua sisi khatulistiwa. Mereka cenderung melibatkan gerakan massa udara yang melingkar atau loncatan ke depan. Gelombang Rossby khatulistiwa diamati memiliki umur yang panjang dalam hitungan hari hingga minggu. Gelombang Rossby bergerak dengan kecepatan yang mendekati MJO. Mereka bergerak ke arah yang berlawanan dari timur ke barat. Ini adalah ilustrasi dari Rossby waves. Kemudian ada dua poin penjelasan. Yang pertama yaitu ketika titik tinggi berada di sebelah barat titik rendah, massa bergerak ke arah kutub, menyebabkan penurunan tekanan sehingga titik rendah bergerak ke barat. Kemudian ada ketika titik rendah berada di sebelah barat titik tinggi, massa terdorong ke wilayah tersebut, menyebabkan peningkatan tekanan sehingga titik tinggi bergerak ke arah barat. Equatorial wave yang ketiga sekaligus yang terakhir yaitu mixed Rossby gravity wave. Gelombang campuran ini adalah jenis gelombang atmosfer yang merupakan kombinasi dari karakteristik gelombang Rossby dan gelombang gravitasi. Mereka terbentuk di khatulistiwa bumi dan umumnya terjadi di atmosfer atas. Gelombang ini penting untuk memahami pola cuaca tropis. Gelombang gravitasi campuran Rossby biasa terjadi di daerah tropis yang dalam. Gelombang ini memaksa dan dipaksakan oleh kumpulan badai petir. Karakteristik utama dari gelombang campuran Rossby gravity adalah adanya gerakan vertikal yang signifikan. Gerakan ini disebabkan oleh efek gravitasi yang bekerja melawan gaya Coriolis di khatulistiwa. Sebagai tambahan, seperti halnya gelombang Rossby, gelombang campuran ini juga melibatkan gerakan horizontal yang umumnya mengikuti garis lintang. Gelombang campuran Rossby gravity dapat memiliki dampak yang signifikan pada dinamika atmosfer di khatulistiwa dan iklim regional. Mereka dapat mempengaruhi pola cuaca jangka panjang, distribusi suhu permukaan laut, serta sirkulasi atmosfer dan oceanografi. Berikut adalah ilustrasi dari mixed Rossby gravity wave. Penjelasannya yaitu dengan belahan bumi utara yang tinggi di sebelah barat, belahan bumi utara yang rendah, adveksi massa melintasi ekuator ke selatan, menyebabkan penurunan tekanan ke utara
dan naik ke selatan ekuator. Artinya, turun tekanan rendah ke arah barat belahan bumi utara sehingga gelombang bergerak ke arah barat. Selanjutnya, dengan belahan bumi utara yang rendah di sebelah barat, dataran tinggi belahan bumi utara, adveksi massa mengarah ke utara melintasi ekuator yang menyebabkan tekanan naik ke utara dan turun ke selatan ekuator. Ini berarti naiknya tekanan tinggi ke arah barat belahan bumi utara, jadi gelombang bergerak ke arah barat. Penjelasan ketiga yaitu global wind circulation. Sirkulasi angin global atau global wind circulation merujuk pada pola gerakan udara di atmosfer bumi yang terjadi secara global. Sirkulasi ini didorong oleh perbedaan suhu di berbagai wilayah bumi, gaya Coriolis akibat rotasi bumi, serta perbedaan tekanan atmosfer antara daerah-daerah yang berbeda. Di setiap belahan bumi terdapat 3 sel, yaitu sel Hadley, sel Ferrel, dan sel polar. Tempat udara bersirkulasi melalui seluruh kedalaman troposfer. Troposfer adalah nama yang diberikan untuk luasan vertikal atmosfer dari permukaan hingga ketinggian antara 10 dan 15 km. Ini adalah bagian atmosfer tempat sebagian besar cuaca terjadi. Matahari adalah sumber panas utama kita, dan karena kemiringan bumi, kelengkungannya, atmosfer kita, awan, serta es dan salju di kutub, berbagai belahan dunia mengalami pemanasan yang berbeda-beda. Hal ini menimbulkan perbedaan suhu yang besar antara kutub dan khatulistiwa. Namun, sirkulasi global kita menyediakan sistem pengkondisian udara alami untuk menghentikan khatulistiwa menjadi semakin panas dan kutub menjadi semakin dingin. Nah, pada gambar atau ilustrasi berikut dijelaskan bahwa bumi terbagi menjadi 3 bagian sel, yaitu Hadley cell, mid-latitude cell atau Ferrel cell, dan polar cell. Penjelasannya ada di slide selanjutnya. Yang pertama yaitu Hadley cell. Hadley cell ini adalah bentuk sirkulasi dari Hadley cell atau sel Hadley. Sel Hadley terbentuk karena perbedaan suhu antara khatulistiwa dan daerah subtropis yang lebih tinggi di garis lintang. Proses pemanasan di khatulistiwa menyebabkan udara naik membentuk daerah bertekanan rendah. Udara panas yang naik kemudian bergerak ke arah kutub, tetapi karena rotasi bumi, angin tersebut dibolakkan ke arah timur. Udara dingin di subtropis yang mengalami pendinginan karena kontak dengan daratan atau laut yang lebih dingin, turun kembali ke permukaan bumi, membentuk daerah bertekanan tinggi. Angin pasat bertiup ke arah ekuator, kemudian naik di dekat ekuator sebagai garis putus-putus badai petir, yang membentuk zona konvergensi antartropis atau ITJZ. Dari puncak badai ini, udara mengalir menuju garis lintang yang lebih tinggi, lalu tenggelam dan menghasilkan daerah bertekanan tinggi di lautan subtropis dan gurun panas di dunia, seperti gurun Sahara di Afrika Utara. Sel Hadley berperan penting untuk membentuk iklim regional di daerah tropis dan subtropis, serta memiliki dampak global pada distribusi energi panas dan pola curah hujan. Sel yang kedua yaitu Ferrel cell. Sel Ferrel atau Ferrel cell berada di antara sel Hadley dan sel polar. Sel Ferrel terbentuk karena interaksi antara sel Hadley dan sel polar. Udara di daerah khatulistiwa naik dan bergerak ke arah kutub membentuk sel Hadley, sementara udara di daerah kutub turun membentuk sel polar. Di antara keduanya, ada pergerakan udara yang berlawanan arah dengan pergerakan sel Hadley dan sel polar, yaitu dari arah kutub ke arah khatulistiwa di permukaan bumi. Namun, karena efek Coriolis, udara ini dibawakan ke arah timur, sehingga menghasilkan arah angin dari barat ke timur di daerah antara sel Hadley dan sel polar. Inilah yang disebut dengan angin barat. Sel Ferrel relatif lemah dan lebih kompleks daripada sel Hadley dan sel polar. Mereka cenderung kurang stabil karena interaksi yang lebih besar dengan 2 sel sirkulasi lainnya, serta karena gangguan dari sistem cuaca yang lebih kecil. Sel Ferrel memainkan peran penting dalam pengangkutan energi panas dan kelembapan di atmosfer, serta dalam pembentukan pola cuaca dan iklim regional. Sementara, sel Hadley dan sel polar dominan di wilayah tropis dan kutub. Sel Ferrel mendominasi zona lintang benua. Sel yang terakhir yaitu polar cell. Sel polar atau polar cell terletak di wilayah kutub. Sel polar membentang dari daerah kutub ke daerah subtropis di kedua belahan bumi. Sirkulasi udara dalam sel polar didorong oleh pendinginan udara di kutub yang menyebabkan udara turun ke permukaan bumi, membentuk daerah bertekanan tinggi. Di sel polar, udara dingin di kutub turun ke permukaan bumi dan mengalir ke arah khatulistiwa. Namun,
Karena efek Coriolis yang disebabkan oleh rotasi bumi, arah aliran udara ini dipengaruhi sehingga terdorong ke arah timur. Ini menghasilkan angin polar yang bertiup dari arah timur ke barat. Sel polar, seperti juga sel Hadley, berperan penting dalam pembentukan pola angin global dan distribusi panas di atmosfer bumi. Mereka juga memiliki dampak signifikan pada cuaca dan iklim regional, terutama di wilayah kutub dan lintang tinggi. Pola sirkulasi di sel polar juga mempengaruhi pergerakan jet stream dan pembentukan badai dan sistem cuaca ekstratropis. Nah, kemudian pembahasan keempat yaitu fenomena meteorologi yang terdiri dari 10 poin. Poin yang pertama yaitu ENSO atau El Nino Southern Oscillation. ENSO merupakan fenomena yang terbentuk akibat adanya interaksi antara lautan dan atmosfer yang menyebabkan adanya variasi iklim di dunia. Interaksi antara lautan dan atmosfer ini berlaku timbal balik di mana atmosfer menggerakkan lautan dan lautan menggerakkan atmosfer. El Nino Southern Oscillation atau ENSO dibagi menjadi 3 fenomena yaitu keadaan normal, keadaan La Nina atau periode dingin, dan El Nino atau periode panas. ENSO biasanya terjadi selama 9-12 bulan dan memiliki rata-rata kejadian setiap 2-7 tahun berulangnya. Namun, tidak dalam periode yang tetap. Pada umumnya, El Nino lebih sering terjadi daripada La Nina. ENSO tentu saja memiliki komponen atau faktor pembentuk agar fenomena ini dapat terjadi. Komponen ini terbagi menjadi 2. Ada komponen yang berasal dari atmosfer dan ada komponen yang berasal dari lautan. Komponen yang berasal dari atmosfer terdiri dari Walker circulation atau sirkulasi Walker dan trade wind atau angin pasat. Sedangkan komponen yang berasal dari lautan terdiri dari sea surface temperature atau suhu permukaan laut SST, upwelling dan downwelling, serta thermocline. Komponen yang berasal dari atmosfer dan juga lautan saling berkaitan dan akan saling mempengaruhi. Nah, berikut adalah ilustrasi dari kondisi El Nino, netral, dan La Nina yang merupakan kondisi dari ENSO. Nah, poin yang kedua dari fenomena meteorologi ini yaitu El Nino. Pada kondisi El Nino, angin pasat yang biasa berhembus dari timur ke barat melemah atau bahkan berbalik arah karena adanya westerly wind akibat dari adanya sirkulasi Walker. Kondisi ini membuat kolam air hangat berpindah ke bagian tengah dari Samudra Pasifik. Lapisan thermocline menjadi lebih landai daripada kondisi normal dan membuat upwelling di Samudra Pasifik bagian timur melemah. Pelemahan ini dikaitkan dengan meluasnya suhu muka laut yang hangat di timur dan tengah Pasifik. Air hangat yang bergeser ke timur menyebabkan penguapan awan dan hujan pun ikut bergeser menjauh dari Indonesia. Hal ini berarti Indonesia mengalami peningkatan resiko kekeringan. Kemudian fenomena meteorologi yang ketiga yaitu La Nina. Pada kondisi La Nina berkebalikan dengan El Nino, di mana angin pasat yang berhembus dari timur ke barat mengalami kecepatan yang lebih kencang daripada kondisi normal, sehingga kolam air hangat yang terbentuk berada pada timur kepulauan Indonesia dan bahkan ada yang masuk ke kepulauan Indonesia. Namun, tidak sepenuhnya masuk terlalu jauh ke dalam kepulauan karena kepulauan Indonesia sendiri adalah blocking alami untuk angin pasat, sehingga pengaruh angin ini tidak terlalu masuk ke kepulauan Indonesia karena kekuatannya yang kurang besar dan adanya halangan dari pulau di Indonesia. Kondisi ini juga membuat lapisan thermocline di sebelah timur Samudra Pasifik mengalami kedalaman yang lebih curam daripada kondisi normal dan membuat sebelah barat Samudra Pasifik mengalami upwelling yang kuat, melebihi dari kondisi normal. Menguatnya angin pasat yang mendorong massa air laut ke arah barat, maka di Pasifik Timur suhu muka laut menjadi lebih dingin. Bagi Indonesia, hal ini berarti resiko banjir yang lebih tinggi, suhu udara yang lebih rendah di siang hari, dan lebih banyak badai tropis. Berikut adalah ilustrasi dari La Nina. Selanjutnya yaitu MJO atau Medium Julian Oscillation. MJO adalah sistem gangguan berupa awan yang mendatangkan hujan atau angin yang bergerak melintasi bumi di bagian ekuator, di mana saat dia mengelilingi bumi ke arah timuran, dia membutuhkan waktu 30-90 hari untuk kembali ke posisi awal. MJO dibagi menjadi 8 fase, di mana fase aktif di Indonesia mulai mendatangkan hujan. Fase aktif terdapat pada fase 3 barat atau barat Indonesia, fase 4 berada di tengah Indonesia, fase 5 berada di timur Indonesia, dan fase 6 MJO mulai keluar Indonesia. Jadi, penambahan curah hujan dilihat dari fase 3 sampai 5. Fase itu di mana terdapat curah hujan yang lewat di Indonesia. Namun, ketika melihat dampak MJO di Indonesia harus melihat semua fase
selain dari 3, 4, 5 tadi, yaitu fase 6, 7, dan 1 juga 2. Fase ini adalah fase kering di Indonesia. MJO adalah fenomena yang berpasangan antara area yang mendatangkan curah hujan dan area yang menekan curah hujan. MJO dihitung menggunakan indeks menggunakan RMM1 dan RMM2. RMM1 dan RMM2 adalah perhitungan matematik untuk mengkombinasi jumlah tutupan awan yang digambarkan oleh OLR, angin U200 dan 850 mbar, serta kekuatan dan lokasi dari MJO aktif. Berikut adalah ilustrasi dari fase-fase MJO. Kemudian yang kelima yaitu IOD atau Indian Ocean Dipole. Didefinisikan dengan perbedaan SST atau suhu permukaan laut antara dua area atau dua polar, di mana perbedaan itu terjadi di Western Pole atau Eastern Pole. Ada dua area yang digunakan untuk melihat perubahan suhu, yaitu Laut Arab Samudra India bagian barat dan Samudra Hindia bagian timur. IOD positif membuat SST atau suhu permukaan laut di Laut Arab hangat. IOD negatif sebaliknya, yaitu membuat suhu permukaan laut hangat di wilayah Indonesia atau Samudra Hindia bagian timur. Lokasi di Samudra Hindia bagian ekuator biasanya terjadi puncak pada Agustus dan Oktober. ENSO Index menggunakan indeks Nino 1, 2, 3, 3,4, dan 4. Indeks Nino 3 atau 3,4 lebih dari 0,8 derajat Celcius mengindikasi adanya El Nino. Sedangkan nilai yang lebih dingin dari negatif 0,8 derajat Celcius mengindikasi adanya La Nina. ENSO juga dilihat dari SOI atau Southern Oscillation Index. SOI adalah perbedaan tekanan di Pulau Tahiti dengan perbedaan di Darwin. Saat tekanan di bawah negatif 7 ada El Nino, begitu sebaliknya, dan rank antara min negatif 7 sampai 7 kondisinya netral. Indonesia memakai indeks Nino 3,4 karena anomali di antara Nino 3 dan Nino 4 akan mempengaruhi Indonesia. BMKG menggunakan 3 bulan berturut-turut untuk menyatakan El Nino atau La Nina, sedangkan indeks IOD ada di negatif 4 sampai positif 4. Dan apabila Indonesia berada di indeks kuat, berarti terjadi musim kering. Berikut adalah ilustrasi dari IOD. Kemudian fenomena meteorologi yang keenam yaitu monsun. Monsun adalah sistem sirkulasi regional yang mempunyai variasi musiman. Monsun ditandai oleh pembalikan musiman sistem angin utama yang diartikan sebagai perubahan arah gaya gradien tekanan permukaan dan cuaca utama ketika musim panas atau summer dan ketika musim dingin atau winter. Penyebab utama dari fenomena ini adalah pergerakan titik kulminasi matahari terhadap bumi yang bergerak utara selatan dan terciptanya kontras tekanan dan suhu antara benua dan samudra. Ditinjau dari pemantapan arah dan kecepatan angin monsun, maka di Indonesia dikenal dua musim yang meliputi bulan Desember, Januari, Februari, dan Juli, dan Juli, Agustus, dan Juni, Juli, Agustus. Keadaan monsun di wilayah Indonesia ditandai dengan berhembusnya secara tetap sirkulasi angin untuk satu periode tertentu, minimal 3 bulan, dan pada periode yang lain arah anginnya hampir berlawanan. Pada musim transisi antar kedua monsun yang terjadi pada Maret, April, Mei atau MAM, dan September, Oktober, November atau SON, arah dan kecepatan angin bertiup tidak menentu. Berikut adalah ilustrasi dari monsun yang dapat dilihat bahwa panah merah menunjukkan monsun timur atau monsun yang berasal dari timur, kemudian yang mengarah ke timur. Kalau yang monsun barat yang berwarna hitam, panah warna hitam yang mengarah ke barat. Kemudian indeks monsun. Indeks monsun WNPMI didefinisikan sebagai perbedaan rata-rata wilayah sirkulasi angin baratan pada level 850 hektopascal antara wilayah utara ekuator A yaitu 50 sampai 150 lintang utara dan 1130 derajat sampai 130 derajat lintang bujur timur, dan wilayah utara ekuator B 20 derajat sampai 30 derajat lintang utara dan 110 derajat sampai 140 derajat bujur timur.
Indeks WNPMI yang dihitung dari perbedaan sirkulasi angin baratan secara melintang tersebut berhasil menggambarkan dengan sangat baik intensitas angin baratan serta vortisitas angin level bawah yang berkaitan dengan aktivitas gelombang Rossby sebagai respon terhadap sumber panas konvektif di Laut Filipina, di mana keduanya adalah mekanisme utama yang mengatur variabilitas hujan di wilayah tersebut. Indeks ini juga dapat mempresentasikan keberagaman dominan dari variasi antar tahunan monsun Pasifik bagian utara atau WNPSM. Indeks monsun AUSMI didefinisikan sebagai rata-rata wilayah angin zona pada wilayah 5 derajat sampai 15 derajat lintang selatan dan 10 derajat sampai 130 derajat bujur timur. Indeks AUSMI dapat menggambarkan variabilitas sirkulasi skala besar monsun musim panas Australia dengan sangat baik dalam berbagai skala waktu baik siklus tahunan, variasi dalam musim, variasi antar tahunan, maupun variasi dekadal. Pengujian keandalan indeks monsun WNPMI dan AUSMI dilakukan terhadap kemampuannya dalam menggambarkan variabilitas monsun pada multi skala waktu, yaitu variasi antar tahunan, variasi dalam musim, dan siklus tahunan. Untuk mengetahui performa kedua indeks dalam menggambarkan variasi antar tahunan, dilakukan dengan analisis korelasi menggunakan rumus koefisien korelasi Pearson. Selanjutnya yaitu fenomena meteorologi monsoon break. Monsoon break adalah periode singkat di mana hujan musim monsoon berhenti selama beberapa hari atau minggu. Fenomena yang umum terjadi di subbenua India. Pada saat ini, terjadi masa kering di mana hujan sangat sedikit dan bahkan tidak ada sama sekali. Selanjutnya yaitu fenomena ke-9, Borneo Vortex, adalah sirkulasi angin tertutup yang tampak secara jelas di atas Laut Cina Selatan ekuator dan benua maritim Indonesia bagian barat atau pesisir barat Pulau Kalimantan selama musim dingin di belahan bumi utara berlangsung. Seperti yang kita lihat, yaitu yang pada gambar terdapat lingkaran berwarna merah di atas Pulau Kalimantan. Itu adalah Borneo Vortex yang membentuk lingkaran pusaran. Borneo Vortex teridentifikasi ketika terjadi sirkulasi tertutup yang berlawanan dengan arah jarum jam pada angin 925 hektopascal di area 2,5 derajat lintang selatan sampai 7,5 derajat lintang utara dan 107,5 bujur timur sampai 117,5 derajat bujur timur. Rata-rata suatu sistem vortex memiliki masa hidup 3,6 hari, yang menunjukkan bahwa vortex tersebut adalah fenomena cuaca skala sinoptik. Pada hari-hari tanpa adanya Borneo Vortex, konsentrasi konveksi cenderung mengalami penurunan massa udara atau suppressed area di Laut Cina Selatan dan Kalimantan serta mengalami kenaikan massa udara enhanced area di atas daratan sebelah barat dan selatan ekuator Laut Cina Selatan, yaitu Sumatera dan Jawa. Pola ini terbalik pada hari-hari di mana terdapat Borneo Vortex, di mana daerah enhanced area terjadi di Laut Cina Selatan dekat ekuator dan Kalimantan. Kehadiran Borneo Vortex ini telah lama dikaitkan dengan masa aktif monsun dingin Asia yang mengarah kepada aktivitas hujan deras dan bencana banjir. Kemudian fenomena meteorologi terakhir yaitu cold surge atau inversi. Untuk fenomena meteorologi yang ke-10 yaitu cold surge atau disingkat CS adalah penjalaran udara dingin di dekat permukaan dari tekanan tinggi yang dingin di atas benua Eurasia hingga Samudra Pasifik pada musim dingin di utara yang langsung dari Desember hingga Maret. Aliran utara ini berskala besar yang mencapai tropis berlanjut selama sekitar 2-10 hari dan berdampak pada kenaikan intensitas hujan di wilayah Indonesia. Seperti yang dilihat pada gambar, dapat dilihat kursornya berada di lingkaran berwarna ungu. Dapat dilihat kalau ada C2, C1 cut off flow yang berarti tekan rendah, ridge, dan SH. Kemudian yang ke-11, fenomena ke-11 yaitu CENS atau Cross Equatorial Northerly Shock, yaitu gelombang angin permukaan utara kadang melintasi ekuator di laut pedalaman Indonesia
yaitu di daerah Laut Cina Selatan bagian selatan serta Laut Jawa, dan dibedakan dari gelombang dingin biasa. Ini mempengaruhi konveksi di Laut Jawa dan Pulau Jawa dan terkadang menyebabkan curah hujan yang tinggi. Dan sini dapat dilihat secara lebih lanjut pada ilustrasi gambar berikut. Kemudian pembahasan yang terakhir pada kali ini yaitu prediksi MJO di wilayah Indonesia menurut Bureau of Meteorology dari Australia. Osilasi Madden-Julian MJO saat ini lemah. Sebagian besar model memperkirakan bahwa MJO akan